Hai para pemirsa Thomas Sugiarto Show yang ada di Jakarta, di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa kabar? Luar biasa, hari ini ternyata kita sudah masuk ke episode yang ke-20 ya, Thomas Sugiarto Show. Nah, kali ini kita akan undang ya seorang yang luar biasa ya, hari ini sangat happening di Indonesia. Oke? Beliau akan cerita bagaimana beliau dari dulu mulai dari nol ya, tapi karena beliefnya tinggi ya, keyakinan tinggi bahwa saya bisa sukses, saya mau putuskan tali kemiskinan ya, beliau akhirnya mencapai satu kesuksesan melalui pembelajaran, akhirnya ambil action dan bisa sukses hingga hari ini. Oke? So Anda pasti tahu ya, khususnya bagi orang-orang yang mau belajar bisnis, pasti tahu yang namanya sebuah kelompok komunitas yang luar biasa yang namanya Tangan di Atas. Nah, hari ini saya hadirkan presidennya ya, yaitu siapa? Adalah Pak Mustafa Romdoni. Oke, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Hari ini sebuah keberuntungan kami bisa untuk undang Bapak hadir di sini. Ya, Sama-sama, Pak. Pak, boleh cerita sedikit. Apa sih kesibukan belakangan ini Bapak selain berbisnis sama di organisasi? Ya, Pak Thomas, kesibukan ya paling utama tetap bisnis ya kan. Oke, kita ngelola ya. beberapa perusahaan. Betul. Kemudian organisasi yang komunitas Tangan di Atas ini. Ya. Karena kebetulan kita cukup besar dan banyak kegiatan ya, lumayan sibuk Pak ngurusin itu dulu deh. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong Pak, waktu kecil apakah Bapak sudah ada satu keinginan untuk seperti hari ini? Waktu masa kecil dulu, bisa cerita sedikit buat pemirsa kita, Pak? Ya, masa kecil itu mungkin nggak jauh beda lah sama teman-teman yang lain ya. Ya. Apalagi saya hidup di kampung, di desa, di desa Sambi ya. Oh, desa Sambi. Sambi Boyolali. Boyolali, Jawa Timur, ya? Tengah. Jawa Tengah ya, Jawa Itu Tengah, antara Salatiga dan Solo, Pak. Oh, Nah, Boyolali itu ya. Boyolali. Jawa Tengah. Dari orang tua guru madrasah ya, SD lah gitu ya. Ya. Kemudian ibu rumah tangga. Jadi pola pikirnya mungkin masih sama dengan anak-anak kecil yang lain waktu itu. Kalau ditanya ya pengen jadi dokter, jadi pilot seperti itu ya mungkin ya. Sampai itu SD, SMP saya masih di daerah situ. Jadi kalau sekolah juga jalan kaki gitu ya. Berapa kilometer lah biasanya. Ya 2 mungkin ya, 2 sampai 3 kilo ya. Nah, kemudian ya belajarnya masih standar yang orang desa ya. Desa ya. Dulu mungkin SD Impres Bangsa gitu. Ya, kalau saya dulu ya SD negeri, kalau saya madrasah dulu. Madrasah ya. Jadi belajar ilmu yang umum, sambil itu juga ada agama ya, ngaji sama orang tua. Nah, seperti itulah masa kecil kita. Namun di situ saya udah merasa waktu itu Pak, misalnya ketika saya ke kota yang lebih besar, saya melihat kehidupan yang lebih bagus, lebih modern ya, lebih secara ekonomi lebih maju. Di situ saya udah bertanya-tanya dari zaman kecil ya, gimana saya bisa punya mobil seperti mereka misalnya. Ya kan orang tua saya nggak ada kan, motor aja kadang ada kadang enggak gitu. Nah mungkin masa kecil sudah seperti itulah, melihat itu dan ada keinginan ya. Keinginan ya. Oke. Lalu lanjut ke di desa sampai tahapan apa? Nah itu sampai saya SMP. Oh SMP. SMP, kemudian saya masuk masa remaja, SMA ya. SMA saya SMA di kota kabupaten ya, di Boyolali ya. Kemudian karena ini cukup jauh jaraknya, zaman dulu kan apalagi nggak ada kendaraan motor dan lain-lain, jadi kita harus ngekos. Ngekos di situ seminggu sekali naik bis pulang. Saya gitu. Nah selama ngekos di SMA ya mungkin pergaulan sudah makin luas ya, dengan teman-teman di level kabupaten dan lain-lain. Di situ kita juga masih standar sebenarnya, masih standar pola pikir ya, ini ada dunia baru yang lebih luas. Saya belajar berteman dengan mereka. Nah itu belum sampai punya impian yang jauh lebih besar lagi. Nah impian-impian besar tuh baru muncul ketika kuliah. Kuliah. Jadi lulus SMA kemudian kuliah ya? Ya kuliah. Mungkin pas hampir kuliah itu sudah mulai ya, mulai
waktu itu saya udah mulai dikenalkan dengan buku itu, misalnya Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Oke. Itu zaman SMA. Oh, Bapak udah baca buku itu ya? Itu mendekati Napoleon Hill ya? Ya. Oh. Ya. James Watts. Ya. Nah, itu udah mulai terbuka pikiran untuk berpikir lebih besar lagi ya kan. Dan itu harus fight kan, karena kita orang ekonomi pas-pasan. Kalau dari SMA ini nggak bener-bener serius belajar supaya lulus UMPTN, berarti saya nggak akan kuliah. Karena biaya besar. Biaya besar kalau swasta. Pilihannya hanya satu, lulus atau enggak. Kalau enggak ya udah, kita kalau hanya lulus SMA mau jadi apa kan? Iya, gitu. betul. Akhirnya kita fight. Jadi saya bahkan waktu itu sempat mengurung diri di kos-kosan, nggak ketemu dunia luar hanya untuk belajar bagaimana biar lulus UMPTN. Karena kalau ikut bimbingan belajar juga nggak ada dana waktu itu. Oke. Berarti mau nggak mau ya? Mau nggak mau, saya hanya keluar dari itu kalau sholat atau makan. Udah. Luar itu saya mengurung diri, baca-baca buku ya, buku-buku UMPTN kan banyak tuh, story zaman dulu. Itu yang saya otodidak saya pelajari di situ. Akhirnya kita ikut UMPTN dan alhamdulillah lulus, keterima di jurusan Teknik Kimia di Ponegoro. Di Ponegoro. Ya, di Semarang. Oke, di Semarang. Nah, itu di situ baru mulai berpikir, Pak. Waktu kuliah ya, satu semester itu saya mikir, banyak orang-orang hebat itu dibilangnya mereka menjadi hebat karena sebagai anak kampus dulunya. Anak kampus. Iya kan? Ada Pak Kosmas Batubara contohnya ya, tokoh-tokoh nasional kita zaman itu mungkin Pak Farul Tanjung, Pak ini ya, Akbar Tanjung dan lain-lain. Tapi saya mikir begitu saya kuliah, kok nggak jauh beda sama anak SMA. Ya kan? Kita datang belajar, pulang, kos lagi, mungkin main gitar sama teman-teman, kuliah lagi. Waktu akhirnya saya merenung, kalau kayak gini apa bedanya? Ya kan? Kemudian waktu itu saya putuskan, ini kalau begini terus nggak banyak yang berbeda. Akhirnya saya merenung, saya putuskan saya harus aktif di organisasi di kampus. Nah, waktu itu akhirnya untungnya adalah Bapak berpikirnya untuk sesuatu kegiatan yang positif. Betul, ya? betul. Tidak ikut yang misalnya yang hal yang negatif gitu ya. Karena arahnya lihat orang yang sukses orang yang sukses ya. Berarti dalam konteks ini adalah sudah sejak kecil mengikuti ke arah yang positif gitu ya. Betul, arahnya ke sana. Ya, lanjut. Nah, makanya udah waktu itu ikut organisasi. Itu masuk ke tahun kedua. Jadi setelah 1 tahun kita kuliah, akhirnya kita aktif masuk organisasi di himpunan jurusan, di fakultas. Kita masuk ngurusi kegiatan, akhirnya banyak ketemu orang, berlatih organisasi. Percaya diri kan makin muncul. Namanya kita orang dari daerah gitu kan. Dulu namanya orang Jawa Pak, apalagi Pak. Orang Jawa itu kan ngomong aja nggak ini ya. Susah, karena kan ada tadi kan kalau anak kecil jangan ngomong lah, orang besar yang ngomong. Misalnya gitu kan kalau di Jawa. Jangan membantah, jangan ini. Akibatnya kita masih kurang ikutin aja. Keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Nah, itu akhirnya saya kikis di organisasi di kampus itu. Nah, sebagian mahasiswa hari ini ya kan ikut di organisasi, lalu pendidikannya itu terbengkalai. Apakah di masa itu Bapak terjadi hal itu atau justru tidak? Nah, itu juga saya alami. Jadi seru. Sudah saya memutuskan aktif di organisasi, itu IP semester saya yang kedua itu emang langsung jatuh Pak. Langsung jatuh. Langsung jatuh masuk Nasakom itu. Kita di bawah 1 koma ya. Nasib 1 koma ya Nasakom. Oke, berarti harus saya riset lagi. Ini ada yang nggak beres ya kan. Pembagian waktunya belum pinter berarti. Akhirnya waktu itu kita proses lagi. Oke, gimana cara ngatur supaya kuliah bagus, organisasi bagus. Dan akhirnya lumayan lah. Akhirnya bisa ketemu cara ngaturnya. Yang mungkin waktu itu awal-awal masih kayak shock gini kan. Perbedaan gitu kan. Akhirnya bisa kita atur. Ya waktu itu akhir sampai lulus nggak terlalu jelek lah nilainya. Jadi masih balance. Meskipun tentu saja nggak bisa sebagus teman-teman yang memang hanya fokus belajar ya, baca buku, belajar. Berarti itu udah lain ya polanya ya. Polanya lain. Nah, jadi mungkin adalah buat pemirsa bahwasannya ketika udah kuliah ya jangan cuma bisa baca buku aja ya. Organisasi juga harus, tapi bisa diimbangi ya
sehingga punya kemampuan untuk organize dan sebagainya. Karena ini sangat penting untuk nanti waktu kerja atau maupun bisnis ya. Nah Pak, so ketika lulus apa yang terjadi berikutnya Pak? Oke, habis itu saya lulus dan ternyata lulus saya nggak termasuk kategori yang lama loh ya. Oh, termasuk yang sesuai dengan cepat ya? Cukup cepat. Tapi ada kurang bagusnya Pak. Karena kalau agak cepat lulus ya, saya bareng teman-teman yang pinter kuliahnya kan. Oh. Iya, akhirnya bareng teman-teman yang kategorinya udah cum laude ya, kayak gitulah hampir gitu ya, yang IPK-nya udah tinggi-tinggi. Jadi waktu lulus saya IPK-nya di bawah rata-rata. Oh, gitu. Dibanding teman-teman tadi ya. Tapi di situ saya punya keyakinan. Jadi punya keyakinan kalau ini masuk dunia real, saya lebih siap dibanding teman-teman. Dan akhirnya itu kita buktikan ya. Kita buktikan ketika kita masih berpikiran yang zaman itu kan belum terlalu digerakkan entrepreneurship. Saya lulus tahun 2099 ya, 99 2000 antara itu. Itu belum umum lah ngomongin entrepreneurship. Yang kita pikir ya cepet cari kerja. Cari kerja yang profesinya bisa tinggi, gajinya tinggi, perusahaannya bagus. Itu yang kita pikir dulu. Dan akhirnya benar, begitu lulus bahkan belum keluar ijazah, ketika ada lowongan saya ini, dan itu saya dipanggil. Dan itu termasuk kalau tidak salah di zaman saya paling cepat dapat pekerjaan saya. Di pabrik keramik waktu itu. Pabrik keramik. Pabrik keramik di daerah Balaraja, Tangerang. Nah, cuma kan habis itu berpikir di keramik, wah ini kalau di sini terus kayaknya kesempatan berkembang kecil karena nanti di pabrik tinggalnya di mes Pak. Jadi Bapak sempat masuk juga? Masuk di mes, ya, mes itu ya. Kehidupannya di situ terus, ya kan. Padahal tipe saya orang yang maunya terbuka karena sering ikut organisasi, ketemu orang dan lain-lain, ya kan. Akhirnya dalam 5 bulan saya pindah. Saya pindah dari perusahaan yang lebih dekat dengan peradaban manusia ya kan. Karena di sana di mes di jauh kan. Akhirnya pindah ya kan. Pindah di Cikarang, kawasan industri Cikarang itu masih lumayan kan, banyak kawasan di situ, banyak orang. Nah, waktu di situ saya aja bertahan 7 bulan ya. 7 bulan. Saya pikir ini bosan lagi saya di sini ternyata. Kemudian satu sisi bosan, yang kedua impian saya cukup besar. Terutama misalnya secara ekonomi cukup besar ya kan, gimana bisa membantu kepengen yang besar. Betul, bagaimana bantu orang tua, keluarga. Tapi begitu kerja 7 bulan di situ, ini berat juga nih, udah waktunya terbatas banget, ya kan. Kemudian income-nya juga terbatas. Kemudian yang masalah lagi, saya juga bosan pekerjaannya. Ya karena meskipun saya insinyur teknik kimia, kalau disuruh ngurusi mesin terus urusan ini cepat bosan saya. Ya kan. Akhirnya ini pindah lagi. Iya, pindah lagi. Ketiga ya. Lalu apa yang terjadi Pak? Pindah yang ketiga. Pindah lagi. Nah, pindah yang ketiga itu tahun 2001 berarti ya. Tepat setahun lah kira-kira itu umurnya dalam dunia pekerjaan, itu masuk perusahaan yang ketiga. Nah, perusahaan ketiga perusahaan asing ya. Yang kedua juga asing tadi ya. Yang ketiga juga asing. Cuman waktu itu saya agak senangnya apa? Ini saya akan masuk dunia R&D. Supaya nggak bosen kan? Research and development ya? Iya, research and development. Itu harusnya agak bosen nih saya. Begitu di dalam, ternyata tetap aja yang kita cari itu kan tadi kebebasan kan. Yang kita cari dari awal, kebebasan apa? Ya, yang ngomong kalau zaman itu ya finansial lah, terus terang lah. Finansial ya. Kita harus bantu orang tua dan lain-lain. Ternyata di ketiga ini juga nggak dapat. Ya kan? Waktu, ya kan? Nggak ada juga. Waktu juga terbatas banget. Berekspresi Pak, beraktualisasi diri, bisa juga. Punya peran ke orang banyak itu juga nggak ada. Namanya pekerjaan udah diatur waktunya. Jangankan itu sama anak buah aja kita nggak bisa banyak berperan karena udah ada aturan kan. Itu yang saya rasa tetap mengusik jiwa saya. Akhirnya ini kelihatannya mau nggak mau harus jadi pengusaha. Gitu ya. Oke. Luar biasa nih. Nih, pemirsa, kita akan rehat sejenak ya. Tadi kita udah dengar ya, Pak Romdoni cerita tentang bagaimana dia masa kecil ya, harus jalan kaki dan sebagainya ya. Kemudian masa-masa dia SMA, masa dia kuliah, berorganisasi
ya, bisa percepat untuk dapat kerja dan sebagainya. Kemudian kita tahu dalam 1 tahun lebih beliau bisa pindah 3 tempat ya. Kenapa? Karena jiwanya tidak cocok dengan apa yang dikerjakan. Hanya beliau putuskan haruslah sukses di bidang seorang wirausaha. Supaya apa? Bisa bebas finansial, bisa bebas waktu, dan bisa bebas ekspresi. Nah, setelah rehat ini kita akan tahu bagaimana sih beliau memulai dan apa sih suka dukanya ketika beliau memulai di bidang kewirausahaan. Ya, jangan meninggalkan tempat ini ya. Kita kembali sejenak. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di sesi kedua. Nah, di sesi ini kita mau tahu nih, Pak Romdo nih gimana nih memutuskan ya sesuatu yang sudah nyaman, dalam arti kerja di perusahaan asing, dapat gajian yang pasti lumayan oke di level itu ya. Tapi kenapa mau keluar dari kenyamanan untuk memulai sesuatu yang konon buat banyak orang ada ketidakpastian. Tapi justru buat seorang Pak Romdoni, inilah kepastian yang hakiki, ya. Nah, Pak bisa cerita Pak, awal mula ketika Bapak putuskan mau keluar, apakah langsung keluar atau Bapak membuat jembatan dulu? Ya, Oke, silakan Mas. Jadi waktu saya putuskan jadi pengusaha, itu kan kita juga baru mulai, ya, belum punya pengalaman, Ya. kan? Terus belum tahu bisnis yang paling pas buat saya apa, ya kan? Akhirnya yang kita lakukan, oke, ini sudah ada pekerjaan, ya, saya bisa belajar dulu, ya kan? Sambil pekerjaan paling enggak saya bisa dapat income juga. Ya. Nah, akhirnya saya lakukan bangun jembatan dulu, Pak. ya, bangun jembatan. Jadi Ya, saya waktu itu belajar, katanya kalau kamu udah pegang burung meskipun kecil, di sana ada burung merpati yang besar, ya ini jangan dilepaskan dulu sebelum kamu yakin ini keraih. Waktu itu gitu prinsipnya. Awalnya gitu. Awalnya gitu ya. Cari aman. Cari aman ya. Cari aman, tapi yang nggak boleh mengganggu kan, intinya Ya, gitu. Akhirnya saya mulai belajar. Oke, saya pikir saya dulu orang kuliahan, mungkin saya bisa mulai dengan bikin usaha les privat waktu itu. Nah, itu saya lakukan di Cikarang ya. Kita udah mulai bikin les privat. Kebetulan ada teman-teman kuliah juga yang tinggalnya di Cikarang. Saya sama 3 orang sama saya, ayo kita bikin les privat yuk, waktu itu sama teman-teman. Jadi waktu kerja bikin Les privat. kursus privat ya. Ya. Oke. Kemudian kita mulai bikin brosur, kita datang ke sekolah-sekolah, kita bagi. Ya. Dan kita tunggu, ternyata nggak ada yang daftar, Pak. Oke. Karena waktu itu saya pakai alamat itunya di rumah saudara saya. Alamat sekretariat gitu ya. Mungkin waktu ada orang nelpon yang nerima pembantu gitu. Jadi nggak bisa jawab gitu ya. Jadi nggak nyambung, karena kita kerja ya kan. Ya, Shift-shiftan ya. Akhirnya, ini nggak ada hasil ya kan. Saya rubah. Berikutnya apa? Kita dapat tawaran MLM. MLM. Multi level marketing ya. Ya, Kalau orang bilang sih marketing lewat mulut ya. Biasanya berbusa-busa kan. Ya, itu MLM yang jualannya kan produk sabun kecantikan, ya kan, rumah tangga. Nah, waktu itu ditawari temen itu, terus saya bilang, ya kenapa nggak dicoba? Oke. Ya, kenapa nggak dicoba? Itulah yang saya mulai tahun 2001 fokus mati-matian itu, tapi kita kerjakannya kan malam hari, 6 hari. kemudian Sabtu Minggu biasanya. Sabtu Minggu. Nah, itu kerjaannya kan nenteng tas, presentasi, ya kan demo produk. Ya. Sampai waktu itu saya pinta tuh yang namanya beauty clinic, Pak. Jadi gitu ya. jadi pakai produk ini gimana ibu-ibu supaya kulitnya lebih mulus. Gitu ya. So, ini buat pemirsa satu hal apa? Ya, Pak Romdoni kepengen sesuatu yang luar biasa, ya. Beliau harus invest. Dalam konteks ini bukan invest uang, tapi invest waktu.
ya, yang tadinya orang pikir oh saya kerja ya udah capek, tapi karena kita harus invest, malam hari punya waktu harus dipakai ya. Betul. Sabtu Minggu pun dipakai ya, supaya apa? Bisa bangun jembatan. Kalau tidak nggak bakalan bisa ya. Betul. Nah, Pak, apakah pembangunan jembatan melalui MLM itu bisa terjadi mulus atau tidak? Wah, itu pertanyaan seru. Waktu itu tentu saja kita mimpinya besar ya, mimpinya besar dan bisa berhasil dari situ. Dan perjalanannya meskipun itu luar biasa berat lah saya akui ya, karena malam-malam harus terus presentasi keliling. Sabtu Minggu mungkin boleh dibilang habis waktunya untuk itu. Penolakan, Pak. Ya, penolakan luar biasa itu. Ditolak teman-teman kuliah ya kan, ditolak orang-orang yang mungkin saya masih mending punya pekerjaan bagus, kadang-kadang yang di bawah kita banyak yang nolak. Nah itu luar biasa, belum lagi duit yang keluar habis ya kan? Terus ya kan harus banyak beli produk, kemudian juga warawiri kesana sini, belajar di seminarnya dan lain-lain. Itu luar biasa, banyak keluar uang dan tenaga tadi. Dan itu sempat punya grup juga, saya lumayan waktu itu sempat sampai 100 orang. Kemudian itu satu persatu rontok, dan akhirnya saya ikut rontok gitu. Jadi itu saya tekuni hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun, dan saya akui akhirnya memang kita harus mengakui ini kurang berhasil buat saya. Di waktu itu ya gitu, Pak. So maksudnya 3 tahun. Apakah waktu Bapak lakukan MLM itu masih tetap kerja atau suatu titik Bapak berhenti, benar-benar berhenti lalu jalankan MLM? Waktu itu masih kerja. Masih kerja. So 3 tahun masih kerja gitu. Masih kerja. Jadi memang ya masih muda ya, nothing tulus, tapi memang luar biasa energinya. Mungkin itu juga salah satu kekurangan juga ya, kalau orang sambil kerja ya mungkin akhirnya ini nggak maksimal misalnya. Tapi buat saya, meskipun itu mengambil waktu-waktu luang saya waktu itu mengakui saya totalitas yang jalanin itu gitu ya. Dan memang harus saya akui, kalau memang nggak berhasil ya sudah, ini nggak berhasil. Tapi itu dari segi finansial ataupun dari segi bisnis. Tapi sebenarnya dari segi mental ya, terbentuk ya. Itu luar biasa, mental, mindset itu yang saya banyak mendapat dari situ. Jadi tanda kutip lah, itu sebagai sebuah sekolah. Sekolah mindset gitu ya. Nah, waktu itu setelah belum berhasil di MLM, nextnya apa yang Bapak lakukan? Nextnya saya lanjut lagi, itu buka warung ayam bakar. Ini nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Kenapa Bapak buka? Ya sama, waktu itu kan lagi tren juga ya, bisnis kuliner di Indonesia juga lagi tren tahun 2006 kayak gitu, 2005 itu juga lagi tren. Saya lihat banyak yang sukses, ya kita berani mencoba akhirnya kan. Mencoba juga, pernah sampai punya 2 cabang, dan itu juga akhirnya tutup. Tutup. Lalu berikutnya dagang. Jadi ada peluang apa kita coba lakukan. Dari jualan jaket kulit, speaker aktif. Ini semua masih proses menggembleng sebenarnya buat saya mental jadi pengusaha ya. Nah, apakah saat itu masih kerja? Saya itu masih. Sudah berhenti? Masih. Sampai satu titik tahun 2008. Sampai satu titik tahun 2008. Jadi sistemnya saya kalau buka bisnis itu kan pasti kerjasama. Kayak bikin warung ayam bakar, kita udah bikin tim, ya kan. Meskipun saya riset nih, malam-malam harus belanja ke pasar, cari bumbunya itu kan, pulang kerja jam 9 ke pasar sampai jam 11 itu capek juga, Pak, sebenarnya. Tapi begitu pagi kan kita udah serahkan ke tim yang jalanin ya. Kemudian saya juga lakukan namanya bisnis ekspedisi, pengiriman barang. Itu sama, saya juga punya tim, dan itu seru juga itu, Pak. Jadi seru, pengiriman barang dari perusahaan A ke perusahaan B, misalnya dari Bekasi dikirim ke Lampung, ke Jawa Timur. Nah, itu momen-momen yang sampai akhirnya saya sama temen tuh sempat pinjem duit bank. Terus kita beli truk bekas. Awalnya kita nggak punya truk, jadi kalau ada orderan, temen saya langsung keliling ke pool truk. Mana ada truk nganggur, langsung kirim. Otomatis kita nggak perlu modal besar ya kan, modalnya kecil untuk biaya solar sama sopir aja. Nah, satu titik orderan makin banyak nih, akhirnya kita berani pinjem bank. Kemudian masalah tantangan baru muncul ketika dapat orderan makin besar, terus kita udah punya pinjaman bank, ternyata customer saya ini punya masalah juga. Jadi salah satu produk mereka itu
di reject oleh end usernya. Oh. Nah kita yang sudah ngirim bertruk-truk ini, puluhan mungkin tuh truknya, dalam waktu 2 bulan terus-terusan, akhirnya kita nggak dapat pembayaran. Oh. Dan itu nilainya cukup besar waktu itu ya. Ya. Nah itu nilainya hampir 100 juta zaman itu ya. Dan kita punya utang juga udah lebih dari 100 juta di bank. Jadi dan itu seru. Akhirnya sesudah itu kita juga ngalamin yang namanya truk harusnya dari Bekasi ke Padang itu harusnya kan 5 hari. Itu 9 hari nggak nyampe. Oh. Kita luar biasa stresnya juga zaman itu. Itu masih kerja atau sudah? Itu masih kerja. Masih kerja. Nah, karena waktu itu masih berprinsip ada pegang burung kecil. Ini kalau bisa dapat. Kalau belum dapat, ini belum lepas gitu ya. Nah, itu pikiran yang lama saya dulu. Iya, lama. Nah, akhirnya itu harus kita akui gagal juga. Karena banyak masalah di internal kita, ada yang banyak yang tagihan-tagihan itu pengeluaran fiktif ya. Di customer banyak yang nggak bayar. Akhirnya kita itu tutup lagi. Karena nggak ada waktu untuk ngawasin ya. Iya, itu karena gitu percaya partner. Akhirnya ya. Partner yang lakuin semua, lah udah kita gitu ya. Kita jadi masalah akhirnya. Jadi luar dalam kena waktu itu. Iya. Nah, kemudian yang saya lakukan juga itu bisnis limbah plastik waktu itu. Limbah plastik. Limbah plastik itu adalah. Nah, kenapa Bapak mau? Artinya gini, gua kan gengsi dong seorang yang perusahaan besar ya. Mau masuk ke limbah plastik. Nah, ini dia. Prinsipnya kan katanya gengsi nggak bikin kaya, Pak. Oke. Saya sering lihat, misalnya kita jalan deh, taruhlah di Cikarang, di sepanjang Kalimalang misalnya, itu kita bisa temukan rumah-rumah megah. Itu boleh dibilang punyanya orang-orang, mohon maaf nih, juragan-juragan dari Madura atau orang kampung. Itu karena apa? Mereka bisnis limbah plastik, Pak. Itu sesuatu yang saya lihat ya di depan mata. Jadi Bapak melalui pengamatan, kemudian bukan cuma sekedar lihat, tapi menimbulkan satu inspirasi. Kenapa saya tidak coba? Kenapa tidak coba? Akhirnya kita coba, kan? Dari yang ambil dari buang-buangan pabrik yang sudah di pengepul biasanya kita beli, kita cariin marketnya. Saya pernah ngumpulin keranjang, Pak, keranjang klengkeng dari toko buah itu ya, sepanjang pinggir jalan antara Bekasi, Cikarang, Karawang. Kita kumpul sendiri atau ada orang yang kumpulin waktu itu kita, saya sama temen taruh di tempat kontrakan dulu sampai kontrakannya kan bau tuh kan banyak keranjang bekas. Nanti udah cukup banyak baru kita kirim ke pool yang lebih besar baru dikirim misalnya. Jadi cukup panjang lah itu. Kemudian dapat juga limbah dari buangan industri pabrik. Jadi potongan-potongan plastik ya yang nggak kepake kita bisa dapat waktu itu, kemudian kita bisa jual atau olah di tempat orang kemudian kita jual. Itu yang kita lakukan. Dan itu termasuk yang saya perhatiin dari beberapa tahun cukup konsisten ada hasilnya. Nah, sementara bisnis lain hampir boleh dibilang semuanya gagal. Nah, waktu itu saya mikir tahun 2008 saya merenung. Ini udah banyak bisnis saya coba. Impian jadi pengusaha sukses belum tercapai juga. Padahal itu dari 2001 sampai 2008. Sekarang 8 tahun perjuangan. 8 tahun itu. Itu belum kelihatan hasilnya yang benar-benar luar biasa gitu. Belum. Kemudian saya merenung. Ini pasti ada beberapa hal nih yang membuat ini terjadi. Yang pertama, saya nggak fokus karena tadi masih bekerja, ya kan. Berarti kesimpulannya saya harus keluar, harus resign nih. Setidak-tidaknya sekarang ya ada sedikit income lumayan lah dari limbah-limbah ini. Kemudian bidangnya saya bilang, bidangnya plastik, ya kan? Karena saya terbukti ada hasilnya kan? Bukan karena saya lahir kemis legi cocoknya di plastik. Betul. Ada hasilnya. Kemudian saya sendiri pekerjaan terakhir di industri plastik. Paling enggak ini bisa saya konek-konekkan lah ini. Semua yang saya lakukan, saya alami ini harusnya bisa. Akhirnya waktu itu kita resign, bikin rencana baru, sesuatu yang bisa menjadi besar. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi mulai resign gitu ya? Mulai resign. Kita putuskan 2008, aktualnya 2009. Kita full resign. Full resign ya. So, apa yang terjadi berikutnya, Pak? Setelah Bapak resign, kemudian masuk plastik, apakah cuma itu aja? Atau Bapak punya lakukan satu tindakan, bikin yang lain lagi atau apa? Nah, benar plastik. Begitu masuk dunia plastik, saya berpikir lagi, kan impian kita besar. Sebenarnya impian saya itu waktu itu bagaimana jadi pengusaha yang punya grup bisnis gitu ya. Karena ya ini kalau mindset pengusaha Indonesia kan seperti itu. Karena yang kita lihat seperti itu. Jadi harus sudah
pikir dulu lah, gua punya perusahaan macam-macam gitu ya. Yang besar. Itu yang bisa membuat kita bertahan gitu ya. Iya, Tidak langsung rontok gitu ya. Ya, karena contohnya ya seperti itu. Dulu ada di Semarang pengusaha Toha Putra, itu contoh saya yang bagus dulu, zaman kuliah misalnya. Sekarang level nasional di kita kurang lebih seperti itu pengusaha yang kita lihat. Nah, waktu itu yang di benak saya itu. So itu adalah Bapak dapat dari membaca atau apa? Membaca, banyak Membaca ya. Membaca buku-buku. Salah satunya buku Pak Thomas loh saya baca. Oh, buku saya. 2008 2009. Buku Your Great Success ya? Ya. Oh, yang seperti ini yang Bapak bawa dia. Wah, ini betul luar ya? biasa nih buku nih. Wah, aduh, satu kebanggaan buat saya. Saya juga bangga nih bisa ketemu guru saya ini. Aduh. Kita teman lah ya, teman belajar, oke? Nah, pemirsa, jadi Anda lihat ya, beliau walaupun ya 8 tahun tidak sukses yang luar biasa, tapi nggak pernah menyerah. Kenapa? Karena impiannya jauh lebih besar daripada hambatan yang ada di depan. Sehingga beliau percaya itu pasti terjadi. Cuma kapan? Akhirnya beliau melakukan perenungan. Letak masalah adalah beliau harus membuat satu keputusan untuk resign. Harus fokus. Lepaskan yang kecil, tangkap yang besar. Nah, sehingga bisa membuat beliau bisa sukses. Ya, seperti itu. Nah, jadi Anda perlu catat. Oke Pak, kita akan lebih lanjut ya soal berikutnya. Pak, jadi waktu Bapak putuskan resign ya, waktu itu apakah Bapak sudah menikah atau belum? Dan bagaimana reaksi dari Ibu? Ya, sudah menikah. Saya menikah menikah. 2005, resignnya full 2009. Jadi sudah menikah. Yang waktu itu tentu saja luar biasa lah untuk meyakinkan istri ini ya. Akan tetapi istri kan sudah melihat proses saya. Jadi proses selama kita menikah sampai 2009 itu kan beberapa tahun. Jadi dia udah melihat bagaimana perjuangan saya, usaha saya. Akhirnya pada titik saya mau resign ini ya nggak terlalu berat akhirnya untuk mengambil keputusan itu. Meskipun kita sendiri sempat tanya-tanya, apalagi 2009, 2008 kan krisis. Oh iya, krisis. betul. Krisis, kemudian saya harus ngambil keputusan itu luar biasa. Sekarang hilang gaji, fasilitas mobil dan lain-lain. Ya waktu itu luar biasa. Tapi apa yang bisa menguatkan Bapak bahwa enough is enough, saya harus mulai? Apa yang bisa membuat keyakinan itu kan sudah pernah kita lihat dari orang-orang sukses sebelumnya, dari buku-buku, dari kisah-kisah. Ya semuanya juga harus berani kan mengambil itu. So ini adalah sebuah prinsip yang namanya believing before seeing ya. Betul. Jadi percaya dulu sebelum melihat ya. Betul. Nah, tapi pemirsa, kebanyakan dari orang umum adalah seeing and then believing. Yaitu apa? Harus ada bukti dulu. Mana hasilnya? Gak ada hasil, gua nggak percaya. Nah, mungkin ini Anda kalau punya prinsip seperti itu, Anda harus berpikir ulang ya. Kalau Anda mau berbisnis, adalah percaya dulu sebelum melihat. Oke Pak, lanjut. Ya betul. Dan akhirnya istri mendukung ya, bahkan dia mensupport kita supaya berani. Nah, akhirnya kita resign ya menggunakan bagaimana misalnya sisa uang jam sostek lah, uang ucapan terima kasih dari perusahaan ini untuk survive ya. Menjalankan planning yang baru tadi. Nah, planning saya apa waktu itu? Ini saya bilang bisnis limbah itu juga nggak akan bisa kita besarkan. Karena sudah melihat ini ranah untuk membesarkan bisnis limbah itu saya nggak sanggup. Ya, karena apa? Yang mereka lakukan di luar sana yang bisa besar itu memang butuh power yang besar, baik dari dana maupun secara fisik ya. Akhirnya ini nggak bisa saya. Akhirnya apa? Saya masuk ke bisnis yang dengan skill bisa jalan nih. Misalnya apa? Bisnis konsultan, konsultan dan perdagangan waktu itu. Nah perdagangan yang nggak harus butuh modal besar kan, asalkan kita dipercaya orang kan kita bisa jualin barang orang. Nah tapi bidangnya tetap di plastik ya. Ini sesuai bidang awal saya. Jadi tanda kutip adalah masuk ke dunia sales lah ya. Dunia sales gitu ya, berdagang gitu ya. Ini termasuk jembatan ini sebelum yang lebih besar. So next apa Pak? Kemudian sudah itu kita berpikir kita harusnya bisa produksi juga.
Produksi. Bisa produksi yang namanya biji plastik. Ya. Ya ini kan dari pengalaman pekerjaan, dari pengalaman limbah dan lain-lain. Ya. Terus market juga ada kebutuhan. Ya dunia plastik, akhirnya kita berpikir bagaimana membuat produksi biji plastik. Ya. Nah, waktu itu sebenarnya awalnya saya coba cari partner dari luar negeri. Wah, kan katanya kerjasama sama yang terbaik gitu kan. Cari dari Malaysia. Dan itu lucu loh saya nyarinya. Jadi saya nyari di internet. Perusahaan di Malaysia di bidang biji plastik yang besar di sana. Ya. Saya email aja itu orang-orang di internet. Ayo buka di Indonesia, potensinya besar. Saya bisa jadi partner kamu. Saya yakin deh kalau saya partner sama saya bisa berhasil. Lalu direspon ternyata sama mereka. Oh iya, kita juga tertarik buka di Indonesia. Terus pertanyaannya lucu, apa kamu bisa ketemu kita di pameran di Cina? Dalam hati duitnya siapa? Cina saya belum pernah ke sana. Akhirnya gimana, Pak? Akhirnya saya lagi sibuk, saya bilang gitu. Di luar dugaan saya, karena mereka memang punya niat. CEO-nya langsung ternyata malah datang ke Indonesia. Oh gitu. Iya. Lalu ketemu Bapak gitu? Lalu ketemu kita di Sheraton Bandara sana. Wah, kita ketemu. Ya, oke. Dia cocok katanya bisa kerjasama. Ya percaya. Nah itu fungsi kita. Pengalaman tadi ternyata banyak manfaat untuk meyakinkan orang komunikasi. Ya. Itu percaya. Kemudian ya saya siap membangun perusahaan di Indonesia. Dan saya jadi konsultannya dulu. Ya gimana ngurus di sini. Paling enggak kan kalau dari Bekasi ke Bandung saya lebih tahu jalannya kan. Ya. Dibanding mereka. Jadi Bapak bantu mereka set up perusahaan. Set up perusahaan. Oke. Akan tetapi itu di luar ini kita ternyata akhirnya nggak berjalan. Ya, karena apa? Ini butuh dana besar dan ternyata perusahaan di sana posisi cash flow-nya kurang bagus. Jadi waktu itu di hold, di hold-nya cukup lama sampai 2 tahun lah. Kita kan pontang-panting. Planning nggak sesuai lagi nih. Tapi itulah yang namanya campur tangan Tuhan juga ada di situ. Jadi waktu itu saya juga diperkenalkan oleh orang, ini investor juga, dan itu diperkenalkannya oleh orang yang dulu saya udah kenal lah, jadi pelanggan saya zaman kerja dulu misalnya, orangnya kenal baik gitu kan. Dia bilang, ini kebetulan partner saya ini dulu importer barang dari Cina. Nah, importer barang dari Cina, kemudian ada kewajiban harus SNI barang-barang. Nah, ketika harus SNI, ternyata kan barang dari sana nggak bisa memenuhi. Barang-barang plastik dari sana. Akhirnya Bapak punya expertise. Nah, saya punya expertise. Akhirnya menurut dia, udah Ibu, kan ini ibu-ibu, sekarang bikin aja di Indonesia, kata teman saya itu. Nah, di Indonesia mau gimana bikin? Saya kan nggak tahu ilmunya, caranya gimana. Udah, partner aja sama Pak Mustafa teman saya. Nah, ini bisa terjadi adalah, ya pemirsa, ini hanya bisa terjadi adalah karena Pak Mustafa waktu kerja menjaga integritas yang baik, membangun hubungan yang baik sama customer, ya. Bukan ini urusan perusahaan, bukan urusan saya. Nah, kalau kita tidak bangun seperti itu, maka hubungan ini tidak bagus. Tidak mungkin pada saat Bapak bisnis orang mau ulurkan tangan, ya kan? Nah, jadi waktu kita kerja, lakukan uluran tangan yang benar, berikan yang terbaik. Maka pada saat kita butuh, uluran tangan akan datang sendiri, ya. Gitu betul ya, Pak, sekali, ya? Pak. Betul sekali. Setuju ya, Pak, ya? Betul. Nah, so waktu itu apa yang terjadi berikutnya, Pak? Ya, akhirnya kita ketemu beberapa kali ya untuk menyamakan chemistry-nya ini. Nah, akhirnya sepakat, Pak. Udah kita bikin pabrik di sini, di Bekasi, tapi ya dengan modal yang minim dulu kan. Ya kan? Ini berbeda banget dengan bisnis besar pada umumnya ya. Nah, kita mulai dari kecil juga akhirnya. Nah, kan? Dan itu akhirnya kita mulai. Ya. Itu kehebatannya kita punya partner juga gitu. Orangnya juga action oriented ya. Begitu kita ngomong langsung oke, beli yang murah mesti dari Cina. Yang kecil dulu. Kita coba. Nah, waktu itu market terbesar, market yang sudah ada kemungkinan adalah di bidang selang gas LPG. Selang gas LPG. Dan itu musim tender kan, konversi minyak tanah ke LPG waktu itu. Tahun 2009-10 kan itu. Jadi minyak tanah mau diganti ke LPG. Nah, dan pada masa-masa itu pabrik kita yang baru mulai dengan produk yang masih ala kadarnya. Ini kalau boleh jujur nih, waktu kita baru mulai produknya berontol-berontol semua. Jadi. Nah, tapi akhirnya
kita perbaiki Bisa standar nanti ya. bisa dipakai dengan bagus. Nah, sejak saat itu 2010 bisnis kita langsung terus Naik grow up. terus ya, grow up gitu ya. Tapi saya mau highlight yang Pak Thomas bilang tadi soal yang sewaktu kita menjadi karyawan. Itu benar sekali. Waktu itu saya memang merasa ini perusahaan udah kayak perusahaan sendiri nih. Kalau ketika bekerja itu. Hati ya. Betul. Kita layani dengan bagus. Hari Sabtu itu kan perusahaan libur. Tapi saya saking ini melayani customer. Sabtu saya masuk ke customer misalnya. Ada trial produk. Saya bawa sampelnya, ayo saya temenin. Nah, sebenarnya di situ kan terjadi hubungan yang baik. Gak hanya masalah perusahaan tapi secara personal. Tapi pihak lawan, pihak dari pelanggan kan lihat ini orang yang bisa dipercaya dan sebagainya ya. Banyak membantu dan lain-lain. Itu kan akhirnya dalam dunia bisnis itu luar biasa jaringan itu yang seperti itu. Nah, lalu luar biasa. So bisnis berkembang terus ya. Nah, ceritanya Bapak kok bisa masuk ke dunia bisnis lain di properti atau apa gitu, Pak? Ya. Ini mungkin masuk ke impian lama, Pak. Impian lama yang tadi ingin punya perusahaan yang grup gitu ya. Kalau zaman dulu kenapa MLM itu gagal, ayam bakar gagal. Mungkin itu memang berbeda dengan visi yang ada di benak saya sebenarnya. Visi saya itu kan kalau di MLM nggak mungkin punya grup bisnis yang seperti itu. Nah, akhirnya di company ini bisa ketika kita membangun bisnis plastik dan terus berkembang, sekarang dipercaya oleh brand-brand internasional dan nasional. Peluang itu kan ada, terbuka ya kan, kita udah punya know-how-nya dan terus terang saya jarang melakukan bisnis itu dari saya sendiri. Jadi apa? Biasanya saya selalu berpartner dengan orang. Nah, partner ini kan penting, dia yang paling expert di bidangnya kan. Dia yang expert di situ. Kemudian biasanya adalah orang-orang yang memang tadi mungkin dari karyawan yang sudah lama, sudah pengalaman, kemudian saya juga pengen nih jadi pengusaha. Nah, di situ yang biasanya saya ajak kerjasama, kita sama-sama membantu. Paling nggak kita menambah entrepreneur juga kan? Jadi itu tambah orang ya? Iya, biasa begitu. Nah, akhirnya misalnya mereka kita jadiin partner, terus penanggung jawab utama di bisnis itu, ya kita banyak mensupport dari sisi manajemen, dari keuangan dan lain-lain misalnya. So bangun di mana Pak waktu itu bangunan ini? Nah, kita bikin properti itu di Karawang. Ya, kita bikin perusahaan properti di Karawang dan sudah ada proyek kedua yang kita jalankan, yang pertama udah sold out semua. Gitu. Nah, selain properti apalagi Pak? Bisnis apa yang Bapak masuk? Nah, sekarang saya juga kemarin sempat bikin di makanan ya. Nah, itu sambil mengibarkan kan produk-produk laut Indonesia, kita bikin terasi ya. Terasi. Kok bisa loncat bangunan kemudian ke terasi? Kalau itu kan partnernya aja Pak. Nah, jadi partnernya ada yang expert di situ. Ya sudah, kita berpartner, kita support. Ya lebih ke situ sebenarnya ya. Akhirnya kita jalankan di Cirebon sana. Di Cirebon ya? Di Cirebon. Ya. Dan yang terakhir ini kita kembangkan di perusahaan logistik. Logistik. Nah, ini lagi kita set up sekarang di Jawa Timur. Jawa Timur logistik. Luar biasa. Nah Pak, dalam konteks ini tadi Bapak udah cerita ya, bagaimana Bapak jatuh bangun ya. Jadi pemirsa bisa lihat ya, beliau pernah jatuh kemudian bangun lagi ya, jatuh kemudian bangun lagi ya. Nah Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan selama ini sehingga pemirsa tahu ya bahwa misalnya Bapak sudah jatuh, berarti kan ada satu trauma di dalam hati. Jatuh lagi nggak ya? Iya. Ya bagaimana Bapak mengatasinya? Kemudian ketika jatuh beneran, bagaimana Bapak bisa naik lagi? Satu pembelajaran buat pemirsa gitu Pak. Iya. Saya pikir itu jatuh bangun itu proses yang selalu kita lakukan ya. Selama ini. Yang pertama kan keyakinan tadi. Keyakinan itu dapat dari mana sih? Dari tadi banyak baca buku, banyak dengar kisah orang yang sudah melalui. Mereka yang melalui ya seperti itu kok. Jadi mereka yang sudah sukses biasanya jatuh paling enggak 3 kali. Bisnisnya gagal dulu nih. Misalnya itu, kita baca buku Robert Kiyosaki begitu misalnya. Akhirnya, saya udah 3 kali gagal, berarti saya on the right track nih. Justru konsepnya adalah gua sudah 3 kali nih, yang keempat pasti sukses ya. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bukan justru gagal maning ya, tapi justru semakin banyak gagal berarti kesuksesan semakin mendekat. Betul. Kira-kira gitu ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Nih pemirsa, kita dapatkan pembelajaran yang sangat bagus ya dari Pak Romdoni tentang bagaimana beliau bangun bisnis ya.
beliau berani keluar dari comfort zone-nya, keluar dari segi pengetahuannya, tapi karena basically adalah karena pemikiran, keyakinan beliau bisa sukses, kemudian integritas yang terbangun dengan baik, sehingga beliau bisa dipercaya orang. Dan yang kedua, berikut ini yang sangat penting juga adalah apa? Mau mempercaya orang lain, sehingga bisa sukses. So, kenapa? Karena kita nggak mungkin melakukan dengan dua tangan aja. Ya, kita bisa lakukan dengan kerjasama dengan orang lain, sehingga bisa sukses. Nah, kita akan rehat sejenak, nanti kita masuk ke sesi berikut, kita akan tahu nih, bagaimana ya Pak Rondo nih bisa ngatur waktu dan uang, sehingga beliau bisa lakukan banyak hal lagi, sehingga Anda juga akan tahu ya bagaimana beliau bisa punya waktu mulai mengurusi yang namanya organisasi dan sebagainya. Kita akan kembali sejenak. Nah pemirsa, kita sekarang masuk ke sesi ketiga, yaitu tentang bagaimana Pak Rondo ini mengatur uang, waktu, dan bagaimana beliau bisa mempunyai satu kondisi yang tepat untuk mengembangkan bisnis juga organisasi. Nah Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap uang, waktu Pak? Uang dan waktu. Uang dan waktu ya. Ya. Mungkin itu impian semua orang kali ya, punya kebebasan waktu dan uang. Ya. Jadi kalau uang sendiri, kebebasan itu kan dari sisi manfaat kan. Ya. Kita nggak boleh memang mengejar-ngejar uang, tapi yang kita kejar adalah dengan uang kita bisa memberi manfaat apa. Oke. Gitu misalnya. Ya. Ya toh semua nggak harus cukup uang, tapi kenyataannya kan semuanya sekarang butuh uang. Ya. Jadi prinsipnya uang itu netral ya Pak. Netral. So punya uang yang banyak bukan artinya kita serakah. Ya. Tapi adalah bagaimana kita mendayagunakan uang itu ya. Betul. Oke. Next Pak. Next. Kemudian waktu ya, waktu juga sama. Semua orang kita punya waktu terbatas. Ya. Pada intinya bagaimana kita memaksimalkan ini untuk manfaat ya orang banyak, dan tentu saja diri kita dan keluarga kita juga gitu kan. Ya itu yang fokus kita. Oke. Kemudian kalau uang, kenapa saya lebih banyak masuk ke bisnis baru? Ya. Kan itu kan salah satu cara kita untuk memberi manfaat juga untuk orang banyak. Ya. Kalau ada bisnis baru, banyak orang bekerja, Menciptakan ada lapangan hasil. kerja. Nah, kalau cuman kita nikmatin sendiri terus kan sama Pak. Sama aja. Kita ya. makan satu piring juga udah penuh Pak. Iya. Betul. So itu yang Bapak bayangkan ya. Ya. So Pak, bagaimana Bapak bisa ciptakan waktu yang banyak? Dalam konteks ini adalah leadership ya, leadership. Bagaimana Bapak membangun tim, kemudian bisa memimpin, kemudian delegasi dan berikan tanggung jawab. Betul. Ini saya banyak belajar dari Robert Kiyosaki mengenai kuadran bisnis ya. Yang disebut bisnis yang besar adalah bisnis yang memang kita bisa delegasikan ke tim. Ya. Bahkan kita nggak perlu andil banyak waktu dan tenaga pikiran di situ. Ya. Tim kita lah yang banyak memikirkan itu yang memang saya lakukan ya. Jadi kita harus angkat tim, kita bikin visi misi dulu ya untuk usaha kita ke depan mau gimana, targetnya kayak apa. Kemudian kita delegasikan pekerjaan itu ke tim kita. Kemudian apa? Kita memberikan wewenang yang cukup. Jadi saya jarang kalau udah kita delegasikan ke orang terus saya tanya-tanya terus, itu jarang. Kemudian apa? Yang penting target kita apa? Oke, nanti kita report, kita evaluasi hasilnya kayak apa. Nah, dan banyak orang yang kita harus angkat kemampuannya, tanggung jawabnya. Ya, dan kemudian apa? Yang kita angkat itu ya kita berikan tanggung jawab. Meskipun belum punya pengalaman sebelumnya,
Kan setiap orang harus ada pertama kali kan. Oke. Jadi dalam arti adalah Bapak berani memberikan satu kesempatan dia try and error Betul, gitu ya. betul. Oke. So kalau gagal apa yang Bapak lakukan? Kalau gagal toh bisa dipelajari gagalnya karena apa, ya kan? Tinggal Jadi, diperbaiki lagi berikutnya. ya. Jadi orang juga berani lakukan satu usaha maksimal ya. Karena kalau sampai gagal pun bukan karena kemauan dia lakukan, tapi adalah karena ini satu proses. Pelajaran ya. Yeah. Oke. Baik Pak. So Pak, bagaimana Bapak bisa terlibat di dalam satu organisasi yang namanya TDA, Tangan di Atas? Sejak kapan Bapak terlibat dan mengapa Bapak mau ikut organisasi? Ya, ya, betul Pak. Ini mungkin bagian dari impian zaman dulu juga. Oh. Impian itu dalam arti gini, apa yang kita pengen, kita itu punya aktualisasi diri, kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Nah beda, kalau orang yang jadi guru kayaknya manfaatnya langsung banget nih. Jadi Ya. dokter kan langsung banget Ya. ke orang gitu. Kalau kita kan sometimes profesi pengusaha, oke, karyawan kita iya, tapi untuk orang banyak lagi ada nggak gitu? Oh. Kan kita tanda tanya. Ya. Ya kan? Kalau Ustadz ceramah kayaknya orang banyak langsung Ya. dapat gitu. Itu yang saya pikirin. Oke, akhirnya saya merenung. Yang saya punya pengalaman ya ini entrepreneurship. Ya. Ya ini harusnya bisa kita bagikan juga nih Banyak ke orang teman-teman yang mau belajar biar nggak kayak saya dulu gitu kan, banyak Ya. gagalnya gitu kan. Ya. Salah-salah nabrak sana sini, kalau bisa jangan diulang gitu kan. Kita kasih yang ini cara-caranya yang gagalnya ada tapi cara berhasilnya gini nih. Bisa orang lebih banyak terinspirasi, ekonomi banyak yang meningkat, banyak orang lebih sejahtera, ya insya Allah kan itu bagian dari manfaat ke orang banyak. Gitu. Itu mungkin. Jadi Bapak terlibat membangun komunitas yang TDA atau setelah itu sudah ada? Mungkin bisa kasih penjelasan sedikit tentang TDA Pak, sehingga masyarakat bisa tahu, dan siapa tahu ini bermanfaat buat masyarakat dan banyak orang akan ikut juga ke TDA Pak. Betul Pak Thomas. TDA itu kan komunitas tangan di atas. Tangan di atas. Kilas orang bingung, tangan di atas memberi lebih bagus daripada tangan di bawah. Ya. Dulu filosofi awalnya memberi gaji gitu. Oh gitu ya. Dan itu udah didirikan dari tahun 2006, jadi udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Dan saya masuk sebenarnya udah boleh bilang sepertiga terakhir nih tahun-tahunnya. Jadi baru 3 tahunan yang lalu full saya aktif. Tapi sebelumnya saya juga banyak belajar, banyak membaca di blog-blog founder tangan di atas, dan saya ikutin juga. Nah kemudian kenapa waktu itu saya putuskan aktif, ya tadi saya alasannya ini organisasi bagus. Kenapa tangan di atas ini kan memfokuskan diri untuk membantu teman-teman yang mau jadi pengusaha. Betul. Yang masih takut-takut, ayo ditemenin biar berani. Oh. Ya, yang baru mau belajar, ditemenin mau mencoba, gitu ditemenin. Nah, karena kita kan community ya, namanya community. Di dalamnya udah kayak keluarga nih anggotanya. Kemudian apa? Kok ditemenin tuh apa sih? Ya ada pelajarannya, materi-materinya. Kemudian kalau sudah mencebur jadi pengusaha, gimana nih? Usaha kan banyak yang dikuasai. Dari produk, leadership, bikin visi misi aja, bangun tim, itu keuangan, ada ya, ada semua, bimbingan semua ya, keuangan, kemudian apa lagi, bikin branding lah, bikin ini sistem legal, aduh itu kan banyak tuh yang harus dikuasai. Di TDA itu kita semua ada ya. Konten itu kita sampaikan, itu kategorinya kan lessonnya itu, belajarnya ada di workshop, seminar, face to face ketemu langsung sama yang senior, mentoring, itu coaching itu terbuka lebar ya kan. Kemudian juga harus nemenin kalau orang udah belajar kan action ya. Kalau action gagal, kalau kita cuma sendirian di rumah kan yang ada ngomong sama istri diomel-omelin kan. Kalau di TDA ketemu yang lain gagal nih, diketawain kan. Karena saya juga lebih gagal dari kamu dulu itu. Kenapa kamu stres gitu? Gitu ya. Berarti ada teman untuk membangkit gitu ya. Bangkit. Ini kita memang menemani lah ini teman-teman. Dan membantu meleverage skalanya kan. Yang baru mulai mikro naik ke skala kecil ke menengah, menengah ke besar.
kita coba berikan konten di dalamnya buat teman-teman ini supaya bisa naik ya. Termasuk tataran actionnya, action marketingnya gimana. Kita punya tdamart.com misalnya untuk membantu pemasaran produk-produk seluruh Indonesia. Kemudian kita kerjasama untuk acara-acara misalnya expo dan lain-lain. Keuangannya butuh, kita coba dekatkan dengan lembaga keuangan. Nah itu bagian dari action ya. Jadi di situ ada semua ya. Insya Allah ada. So ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk yang mau sukses gitu ya Pak ya? Terbuka. Yang penting punya semangat, dan itu jangan lupa ya, kalau sudah bergabung di TDA, kalian itu kan komunitas. Ya harus mau berbagi juga. Jadi jangan cuma nyerap, kayak benalu tapi nggak mau berikan ya. So pemirsa, kalau mau gabung ke TDA, Anda harus rubah. Ya jangan jadi benalu, mau ambil aja tapi nggak memberi ya. Nah itu pasti tidak membawa kesuksesan buat Anda kalau Anda punya pola pikir yang seperti itu. Betul. So Pak, kalau seandainya orang mau join TDA, harus lihat kemana atau hubungi kemana Pak? Ya, kita punya website namanya www.tangandiatas.com. Kita bisa akses itu tangandiatas.com. Di situ ada menu registrasi. Di situ jadi member secara online. Kemudian nanti akan diarahkan ke wilayah-wilayah yang tempat dia tinggal. Jadi kita kan sudah ada di lebih 50 kota di Indonesia dan di situ ada pengurusnya. Nah, jadi langsung misalnya member dari Bogor, ya udah nanti langsung gitu ya. Dia akan dikonekkan dengan pengurus Bogor, aktif di situ. Jadi ada kegiatan yang levelnya wilayah, ada yang sifatnya nasional juga. Nanti bisa ikut semua gitu ya. So pemirsa, sekali lagi ya, Anda bisa lihat di bawah sini ya. Alamat website dari TDA ya. And then Anda ambil action. Pak. So dalam konteks ini, nah Bapak kan tadi cerita tentang join di TDA. Kalau nggak salah cuma 3-4 tahunan ya. Kok bisa jadi presiden sekarang? Kok begitu cepat naik ke atas? Bagaimana caranya? Ini juga untuk pemirsa ya, supaya bisa saya join dan saya memberi kontribusi yang terbaik bisa ini. Kiat-kiatnya apa Pak? Nah kalau itu TDA itu kalau menjadi pemimpin itu sebenarnya musibah Pak. Musibah ya. Tanda kutip lah ya Pak ya. Musibah yang tanda kutip lah ya. Itu kan karena sifatnya amanah ya. Kita diberikan tanggung jawab sama teman-teman, ya kita harus jalankan. Jadi yang penting kalau di TDA saya sendiri nggak punya niat lah, intinya mau jadi presiden, mau jadi apa. Niat awal kita adalah ini organisasi bagus. Kita di situ bisa belajar. Kita juga bisa memberi. Jarang loh organisasi kayak gini. Kita bisa meleverage orang, kita sendiri juga pun bisa terleverage. Karena ngomongin bisnis apalagi ini kan wide range banget gitu. Dari yang zero baru mulai sampai yang sudah IPO pun bisa gitu kan. Itu mau belajar sama Mas Sandi Uno di TDA bisa gitu. Khairul Tanjung bisa gitu kan. Nah itu kayak saya belajar dari beliau kan seneng banget gitu. Nah jadi yang penting di sini, ayo kita kalau di TDA aktif, belajar berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah kalau masalah akhirnya nanti, kamu diberikan amanah nih di wilayah atau di pusat, ya kita monggo aja gitu. Harus berani ambil tanggung jawab ya. Jangan saya nggak bisa. Jangan ambil enaknya aja. Jangan mau enaknya aja gitu ya. Tapi sebenarnya ini sebuah amanah yang baik juga kan? Ya, sebuah amanah yang baik. So teman-teman, tahu nggak? Saya sendiri aja tertarik untuk join loh ya, mau tahu lebih lanjut tentang TDA ya, Anda juga harus gitu ya. Nah Pak, ini masuk ke tahap berikut. Nah bagaimana Bapak kalau tadi lihat kan banyak kegiatan di bisnis, banyak kegiatan di organisasi, bagaimana waktu untuk keluarga? Oke. Yang jelas saya banyak jadi orang yang tadi Pak Thomas, banyak berani mendelegasikan, memberikan kepercayaan ke orang lain. Di bisnis itu kita udah punya tim, dan niat awal kan memang mau memberi manfaat untuk orang banyak kan. Itu salah satu caranya kita kan. Bikin tim, kita harus keluar uang untuk menggaji, tapi toh mereka bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, doa mereka, usaha mereka udah luar biasa. Kemudian di organisasi pun sama, kita gerakkan dengan sistem juga supaya ini semua wilayah bisa bergerak tanpa harus
peran apa harus disuruh-suruh atau apalagi ini komunitas kan nggak bisa. Ya, Kita juga proaktif gitu ya. Kita juga bangun sistem supaya semua orang semangat gimana caranya nih. Nah itu. Ya. Nah akhirnya kita pun masih punya waktu juga untuk keluarga. Ya kan, karena ini hidup berusaha untuk balance kan. Ya, balance. Ya kan. Steve Jobs aja ketika meninggal akhirnya toh keluarga ini yang paling penting. Iya, betul. Itu kita lakukan. Jadi kayak ngantor itu dekat rumah, Pak. Iya, saya ngantor di ke kompleks sana, ada di Bekasi, di kompleks rukonya saya ngantor di situ. Rumah saya itu hanya 2 menit dari situ. Jadi anak-anak pulang sekolah kadang-kadang ya mau main ke kantor, ayo kita main di kantor misalnya gitu. Sampai di rumah pun saya bisa cepat sampai rumah, masih bisa main, masih bisa belajar bareng sama anak-anak. Itu kita lakukan nih. Itu yang satu luar biasa ya. So teman-teman, ini satu hal yang bisa Anda contoh. Bahwasanya kalau Anda mau punya waktu bersama keluarga, harus berani jadi pengusaha ya. Dan jadi pengusaha bisa delegasikan pekerjaan, kasih tanggung jawab, jangan maunya hanya sempurna ya, tapi nggak berani bayar juga ya. Maka Anda bisa punya waktu yang banyak dan itu bisa untuk usaha, untuk pribadi ya, untuk organisasi dan juga untuk keluarga. Nah, kita akan rehat sejenak ya di sesi ketiga ini ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang terakhir, di mana kita masuk ke sesi yang paling penting ya. Kita akan kembali sejenak ini. Nah, pemirsa, ini kita masuk ke sesi keempat. Ini sesi yang paling penting dan paling santai tapi berbobot ya. Kita mau tahu nih intermezzo apa sih yang terjadi ya dengan Pak Rondoni tentang sesuatu yang paling dia suka lakukan, oke? Dan juga hal-hal lucu yang belum diketahui umum ya. Nih Pak, saya konon dengar ya, Bapak suka sekali ya guyon ya. Dalam suasana apapun guyon. Kenapa bisa demikian Pak? Ya betul Pak. Mungkin ini untuk penyeimbang hidup. Bahkan boleh dibilang kunci sukses Pak menurut saya. Jadi saya pernah satu waktu ke Turki selama 10 hari dengan para senior TDA termasuk founder. Itu yang mereka kaget. Loh, selama kita di sana Pak, saya itu kan guyon terus. Mungkin pemirsa di Indonesia belum tentu tahu guyon itu. Guyon itu adalah melucu ya, lucu gitu ya, bercanda gitu ya. Sampai Pak Roni itu founder TDA itu mikir, Pak Mustafa ini orangnya nggak pernah serius, kok bisnisnya bisa besar ya? Gitu ya. Ya itu buat saya kalau di grup-grup yang saya ikuti biasa gitu, kita lebih seneng guyon ya. Karena kita ngurusi pekerjaan segala macam udah serius. Saya berinteraksi bagaimana supaya beban yang kelihatan berat ini bisa terasa lebih ringan ya kan. Dan itu saya biasakan ya dengan partner, dengan termasuk di staf-staf karyawan.
dan teman-teman di organisasi pun begitu. Nah, mungkin juga guyon bisa menurunkan tensi untuk terjadi ketegangan kan. Betul. Jadi and then karena tidak ada ketegangan sehingga kita bisa tidak lulu gue tapi adalah kita gitu ya. Betul. And then orang mau dengar apa yang kita ngomong, kita juga mau dengar apa yang ini orang lain ngomong, sehingga bisa interaksi gitu. Lebih cair ya. Lebih cair, ya. Nah Pak, so bisa cerita ke kita ada nggak sesuatu hal yang dalam perjalanan hidup Bapak, sesuatu yang lucu yang belum banyak orang ketahui? Ya, yang lucu-lucu terutama waktu saya bisnis MLM. Oh, gitu ya. Ada 2 kejadian lucu itu. Ya. Yang pertama adalah ketika hujan-hujan saya mau presentasi, ya. Ternyata masuk got. Oh, motornya naik masuk got itu. Ah. Itu seru sampai naik lagi, kemudian datang bajunya basah-basah ke tempat orang gitu kan. Kemudian apakah itu masih tetap jalan presentasinya? Ya zaman dulu masih. Saya akhirnya tapi kita ngomong ya gitu. Saya terlambat baju basah karena ini. Tapi tetap datang ya. Nah, dan yang lucu yang kedua itu waktu malam-malam ya, saya pulang kerja, kemudian saya presentasi orang ke kebun jeruk. Oh. Di Intercon itu ya, kebun jeruk. Kemudian saya pulang harus naik bis nih ke Pulau Gadung. Oh. Tinggal saya kan di Cikarang. Ya. Nah, saya naik bis dari Pulau Gadung. Itu ternyata pas sampai Cikarang kan tadi udah saya order kalau Cikarang nanti saya turun ya ke kondektor kena gitu kan. Ternyata di Cikarang karena capek itu kan udah jam 12 malam saya ketiduran kan. Itu nggak dibangunin, nggak turun gitu. Oh. Akhirnya apa? Bablas terus. Saya baru tahu-tahu sampai Cikampek sana. Oh. Itu jam 1. Jam 1. Wah, kaget saya. Loh, di mana ini? Di Cikampek bisa turun. Wah, nggak bisa, udah di sini kan tanggung. Akhirnya apa? Itu berhenti di terminal di Cikampek sana. Dan itu tidur di penginapan di sana. Oh. Dan itu untungnya apa? Waduh, besok saya harus kerja nih. Begitu saya ingat besok ternyata 17 Agustus. Jadi saya nggak kerja. Oh. Tapi di situ ada nggak perasaan kenapa hidup begitu susah gitu? Atau bagaimana Bapak atasi itu? Kalau buat saya itu seru aja, Pak. Oh, jadi waktu itu ya? Waktu itu seru. Saya orangnya kan memang gitu. Ini keren ini saya bilang gitu kan, pengalaman kayak gini. Oh. Meskipun tetap ada Pak dalam hati ada perasaan itu. Tapi tidak terbawa suasana untuk membuat diri jadi jatuh gitu ya. Nah, ini teman-teman, kuncinya juga adalah apa? Walaupun Anda hari ini lagi merintis kesuksesan ya, pasti ada hal-hal yang membuat Anda jatuh. Nah, pada saat jatuh jangan bersikap melo ya, aduh gimana gitu, tapi jadikan ini sebuah lelucon yang Anda lihat dari masa depan bahwa ini adalah proses yang saya lalui dan saya akan cerita kepada banyak orang bahwa gue bisa lewatin ini ya. Nah, itu udah dilakukan oleh Pak Rondoni ya. Oke Pak, next ya. Ini kita tadi dengar cerita Bapak dari bawah, kemudian sampai hari ini sukses. Nah, saya yakin ya, kedepannya pasti akan sukses besar. Boleh cerita Pak, apa impian Bapak 5-10 tahun ke depan? Ya, dan juga apakah ada kekhawatiran ya akan masa depan dalam digitalisasi ini? Wah, luar biasa deh pertanyaannya. Itu pasti ya. 5-10 tahun ke depan itu juga dihubunggan sama kekhawatiran tadi. Kan itu ya. Kalau saya pelajari juga semua pengusaha sukses itu mereka sebenarnya bisa berhasil terus maju karena ada rasa tadi. Ada khawatir, nggak terlena dengan kondisi sekarang. Kan gitu. Itu memang itu adalah cambuk kita kan untuk maju. Dan itu saya berpikir sendiri kalau saya sebagai pimpinan perusahaan ini ya saya harus bisa membawa itu kan, itu kalau bisa perusahaan 100 tahun lagi masih ada. Nah kan, fungsi kita memikirkan strategi termasuk 5-10 tahun itu yang selalu saya pikirkan. Ya kan, tadi benar ada banyak, tadi udah kita sempat ngobrol juga ya, karena kemungkinan otomotif yang nanti bisa bergeser, yang mungkin ada yang tutup dan lain-lain. Sementara market kita ada yang di situ, ya kan. Yang kita pikirkan akhirnya kan kita melihat apa yang terjadi di negara yang lebih maju salah satunya. Oh ini tren misalnya di dunia plastik ini kemana sih? Ya kan, plastik polimer nih yang saya kelola kemana gitu kan. Kemudian itu salah satu prinsip saya ya. Jadi di bisnis pun bisnis kita mengikuti tren yang ada, tapi tetap melihat yang ke depan. Tren perumahan.
Ya. Kenapa saya bisa survive sekarang? Ya. Karena kita fokus. Tren sekarang yang lagi bagus ya rumah dengan harga yang memang di bawah. Oh, ya kan? Bisa terjangkau. Bisa terjangkau dan gitu kita fokus di situ sekarang. Ya. Sesuaikan lokasinya, target marketnya, kita fokus di situ. Ke depan apa lagi? Kita akan teropong lagi sebenarnya. Kita akan teropong lagi ke depan apa? Baru kita sesuaiin. Biasanya gitu. Di dunia plastik pun gitu. Akhirnya itu yang saya kembangkan. Selalu model misalnya gini, di dunia plastik kita melihat di Indonesia infrastruktur ini masih bagus. Ya. Infrastruktur, apalagi negara membangun misalnya banyak pembangkit listrik. Ya. Otomatis nanti akan banyak industri yang dan butuh misalnya kabel di bidang ini. Nah, kabel salah satu market kami. Nah, akhirnya ke depan ini kita lagi membangun bagaimana bisnis saya di dunia kabel nanti termasuk yang bisa menuai hasil di situ. Oke. Kita itu harus, dunia perkabelan. Iya, kita harus investasi mesin, tempat dan lain-lain. Itu yang kita arahkan ke sana. Selain yang di bidang lain misalnya. Itu contoh cara kita meneropong. Itu 5 tahun, 10 tahun masih oke. Karena apa? Listrik belum bisa nih dilewatkan dengan benda lain nih. Masih kabel yang utama. Ini contohnya gitu. So ini adalah bagian yang Bapak rancang bagaimana mengatasi kekhawatiran atau problem yang akan terjadi ya. Betul. So bisa dikasih gambaran kepada pemirsa sedikit bahwa kira-kira di 10 tahun ini seorang Pak Romdoni itu seperti apa? Wah. Visi 10 tahun ini, Pak. Visi ya, sebenarnya masih nggak jauh beda Pak dengan yang dulu. Jadi tetap kita sekarang sudah membangun beberapa company. Iya. Tapi ini kan faktor usia juga ya. Iya. Ke depan saya udah menginjak usia 40 ya, sekarang kan 39 ke 40. Nah, di 40 ini yang kemarin-kemarin saya banyak fokus ekspansi. Iya. Di plastik pun saya banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan perdagangan dan lain-lain. Iya. Dan di sini di 40 ke atas itu adalah ekspansinya itu boleh dibilang sudah nggak, mungkin saya nggak akan fokus melebar, tapi company-company yang lini-lini di sana itu yang akan kita fokus kembangkan. Jadi misalnya gini, let's say gini ada plastik, ini ada properti, nanti ada lagi yang di food ataupun di ini tadi misalnya logistik. Kita akan 5-10 tahun ke depan ini akan fokus kita besarkan. Paling enggak perusahaan-perusahaan ini semua posisinya bisa di level medium lah gitu ya. Ya, jadi di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak. Nih Pak, ini masuk ke sesi-sesi agak mendekat ke akhir ya. Nah Pak, apakah dalam perjalanan masa hidup Bapak ya selama ini apakah terkait dengan konsep yang saya cerita di awal, itu bahwa orang kalau mau sukses ya harus punya keyakinan ya, kemudian harus ada lewati tahap pembelajaran, kemudian masuk ke tahap take action. Jadi dalam konteks ini adalah dulu Bapak lakukan sesuatu, hari ini Bapak lakukan sesuatu, dan masa depan lakukan sesuatu. Apakah konsep ini masih tetap berlaku atau tidak? Ya. Biasa. Ini saya juga baca loh di buku Bapak itu. Oh gitu ya? Jadi saya percaya banget itu ya. Jadi yakin dulu. Yakin itu kan kita kadang menyebutnya visi. Gitu. Visi itu kita taruh di sana. Ya. Dan itu kita yakin kita akan meraihnya. Yang tanda tanya adalah caranya dan kapan. Ya. Caranya dan kapan itu sebenarnya kita 100% sebenarnya nggak tahu. Ya. Ini ada peran yang maha kuasa pasti. Ya. Nah, yang hanya bisa kita lakukan ya tadi, ya kita belajar, ya kita action. Ya termasuk kenapa saya coba semua, akhirnya ketemunya plastik, ya kan? Ya. Itu kan kita nggak tahu kalau saya nggak mulai coba tadi. Ya, ya, itu seperti itu. Dan begitu ketemu, kita punya visi tadi, grup ternyata ketemu juga partner-partnernya, bisnisnya bisa running well. Ya. Nah itu ternyata kan sejalan bisa, itu. Oh ternyata sesuai nih yang kita sudah yakini bisa gitu. Nah keyakinan tetap muncul dari mana? Ya dari pengalaman orang lain, ya, sama janji yang maha kuasa kan. Gitu ya Pak ya. Kalau berusaha berdoa ya bisa berhasil kan gitu. Gitu, oke. Nah ini adalah satu pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Jika waktu bisa diputar ulang, ya, apa yang akan Bapak lakukan berbeda? Dan apa saran Bapak ke pemirsa anak-anak muda untuk sukses ke depan? Wah,
sebenarnya boleh dibilang kita harus bersyukur ya dengan apa yang sudah kita lalui. Tapi kalau boleh dibilang gimana nih kalau bisa ini lebih mudah nih untuk mencapai tujuan ya misalnya. Ya kalau bisa sejari muda kita sudah membiasakan itu cari masukan yang positif, bacaan yang positif. Ya, terutama bacaan lah. Jadi kita sudah mengerti kira-kira orang-orang yang berhasil itu mereka lakukan apa sih? Dan itu harus kita jadikan kebiasaan dari kecil. Kebiasaannya. Ya, dari hari ke hari kita lakuinlah kebiasaan orang sukses ini. Jadi kita nggak lakukan kebiasaan yang sia-sia. Meskipun pada masa kita tetap harus menikmati ya. Ya main ya harus main, tapi selain itu jangan hanya main terus dong, baca juga ini, ngerti ini, kan gitu maksud kita. Nah itu roadmapnya dari kecil atau dari muda kita udah terbiasa untuk ke sana. Nah itu. So saran ya. Saran. Kalau saran ya kurang lebih sama. Cari terus masukan yang positif, kemudian harus berani take action. So proaktif and take action ya. Take action. Jangan tunggu-tunggu ya. Jangan kesempatan itu datang. Nah pemirsa, kita sudah sampai ke titik akhir ya. Hari ini kita belajar banyak hal dari Pak Romdoni ya tentang bisnis, dan juga kita dapatkan tips tentang apa itu yang namanya TDA dan apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mau sukses di bidang kewirausahaan, tapi ada satu wadah yang bisa bantu kita bisa sukses. Bahkan kita udah sukses pun bisa bantu untuk naik ke level yang lebih tinggi ya, yaitu di TDA. Oke, pemirsa, sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Makasih, kita Pak Thomas. Dapatkan pencerahan yang luar biasa dari Bapak ya. So pemirsa, untuk minggu depan kita juga akan hadirkan seseorang yang luar biasa untuk sharing buat Anda, sehingga Anda punya panduan bahwa masa depan tidak terkait 100% dengan masa lalu. Jika masa lalu Anda gagal, bukan artinya masa depan Anda gagal. Ya, Anda bisa sukses adalah karena keputusan Anda hari ini, saat ini Anda punya keyakinan bahwa diri Anda bisa sukses. Masa depan cerah. Anda belajar step by step ya dari orang yang tepat, dari buku yang tepat, dari seminar dan sebagainya yang tepat, sehingga membuat Anda punya pengetahuan, punya skill, punya attitude ya, sikap mental yang benar, punya kebiasaan yang benar. Sehingga ketika Anda ambil action, Anda atur strategi, Anda take action, dan Anda tahu bahwa sukses itu tidak akan bisa hindari dengan yang namanya kegagalan. Jadikan kegagalan adalah teman untuk sukses. Jadikan kegagalan adalah partner Anda untuk membuat Anda menjadi lebih baik. Dan ketika gagal, secepatnya bangkit dengan keyakinan yang tinggi. Belajar lagi proses itu, maka kita pasti bisa menuju ke titik yang tidak bisa terbayangkan dari hari ini. Oke? Sampai ketemu di masa depan. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker,
saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini, sehingga pada saat dia lulus dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.